بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada siang yang berbahagia ini kita bisa hadir bersama-sama di ruangan aula kantor Kementerian Agama Kota Dumai dalam rangka pengukuhan pengurus cabang Asosiasi Penghulu Republik Indonesia Kota Dumai masa bakti 2021-2025. Salawat dan salam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Yang terhormat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau, yang dalam hal ini diwakili oleh Kabid Urais Kanwil Kemenak Provinsi Riau, yang terhormat Bapak Dr. Andus Haji April Syah Lubis MPD. Yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Dumai Bapak Dr. Andus Haji Syafwan. Yang kami hormati Kasubag Tata Usaha Kementerian Agama Kota Dumai Dr. Andus Haji Ade Ayani. Yang kami hormati Kasih Kepenghuluan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau Ibu Dr. Anda Haja Ida Herida MM. Yang kami hormati Kasih Pemberdayaan KUA Kanwil Kemenak Riau Bapak Haji Sobri SAG. Yang kami hormati Kasih Bimas Kementerian Agama Kota Dumai Bapak Dr. Andus Haji Sudarmanto. Yang kami hormati seluruh kasih dan penyelenggara di lingkungan Kementerian Agama Kota Dumai. Yang kami hormati seluruh kepala madrasah negeri se-Kota Dumai. Yang kami hormati Ketua Pokjawas Kementerian Agama Kota Dumai. Yang kami hormati Koordinator Penyuluh Agama Islam Kota dan Kecamatan se-Kota Dumai. Yang kami hormati Pengurus Wilayah APRI Provinsi Riau. Yang kami hormati Pengurus Cabang APRI Kota Dumai. Dan yang kami hormati seluruh ASN dan tenaga honorer di lingkungan Kementerian Agama Kota Dumai. Mari kita sama-sama buka acara ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tertib acara pengukuhan pengurus cabang Asosiasi Penghulu Republik Indonesia Kota Dumai masa bakti 2021-2025 Selasa 15 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan 5 Zulqa'dah 1442 Hijriah. 1. Pembukaan oleh protokol. 2. Pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Bapak Dr. Andus Haji Mukmin. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Apri dibantu oleh saudari Yuliana Sapitri SAP. Pada hadirin dimohon untuk berdiri. Bangsa dan tanah
menyatukan cinta mulia dambaan kita semua. Kami satukan cinta kami, wujudkan asa keluarga Samara. Kami satukan hati kami, ikatkan janji bersama ridho ilahi. Kami satukan hati kami, ikatkan janji bersama ridho ilahi. Kami penghulu Indonesia membangun nusa dan bangsa, wujudkan syariat agama bersama seluruh warga. Penghulu bersatu, masalah berlalu, bersama APRI terus maju. Penghulu berkarya, wujudkan cinta bersama APRI sejahtera. Kami penghulu abdi negara, menjaga iman dan takwa, menyatukan cinta mulia dambaan kita semua. Kami satukan cinta kami, wujudkan asa keluarga Samara. Kami satukan hati kami, ikatkan janji bersama ridho ilahi. Kami satukan hati kami, ikatkan janji bersama ridho ilahi. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Cara selanjutnya sambutan Ketua Panitia oleh Bapak Haji Ahmad Jupendri SAG. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Riau, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kabid Rais Bapak Dr. Haji Afdal Sarubis Beri. Yang terhormat Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Dumai Bapak Dr. Haji Syafwan. Yang kami hormati kasih penghulu kasih bina kuat pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Riau, Ibu Dr. Hajah Idah Haridah dan Bapak Haji Sobri Esnagi. Yang kami hormati pengurus wilayah Asosiasi Penghulu Republik Indonesia Provinsi Riau, Ketua Dr. Agus Dr. Haji Suhati MA, selamat datang beserta sekretaris rombongan di Kota Dumai, Bapak Fahmi Wahyudi STG MSH dan Pak Astirullah. Selamat datang ya, di Kota Dumai. Yang terhormat Bapak Kasupak TU, para kasih, kepala sekolah, pengawas dan kepala KUA dan penghulu serta koordinator penyuluhan PNS Kota Dumai. Yang terhormat para undangan dan para hadirin sekalian. Syukur alhamdulillah dari Allah Subhanahu wa taala atas keridhaannya sehingga kita semua dapat hadir di tempat ini guna mengikuti pengukuhan pengurus cabang Asosiasi Penghulu Republik Indonesia Kota Dumai masa khidmat 2021 sampai 2025. Pada kesempatan ini izinkan kami melaporkan kegiatan ini sebagai berikut. Adapun yang pertama, dasar pelaksanaan 1. SK Pengurus Wilayah Asosiasi Penghulu Republik Indonesia Provinsi Riau nomor 04 SK titik PW Rumawi 2021 tanggal 3 Februari 2021. 2. Hasil rapat pengurus APRI Kota Dumai tanggal 3 Juni 2021. B. Tujuan kegiatan.
Adapun tujuan kegiatan pengukuhan ini dipandang perlu untuk dilakukan agar PT APRI Kota Dumai segera menjalankan fungsi dan perannya dalam organisasi. C. Waktu dan tempat pelaksanaan. Kegiatan dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 15 Juni 2021 di Aula Kementerian Agama Kota Dumai. D. Nama kegiatan dan jumlah anggota. Kegiatan ini adalah pengukuhan PC APRI Kota Dumai masa khidmat 2021 sampai 2025 dengan hashtag penghulu berintegritas pelayanan berkualitas dengan jumlah anggota APRI Kota Dumai yakni 17 anggota yang tersebar 7 kecamatan Kota Dumai. Penutup, demikian laporan ini kami sampaikan, dan pada kesempatan ini kami sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pelaksanaan kegiatan ini terdapat kekurangan dan tidak sesuai dengan keinginan kita semua. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, pengukuhan pengurus cabang Asosiasi Penghulu Republik Indonesia Kota Dumai masa bakti 2021 sampai 2025 yang diawali dengan pembacaan SK oleh Sekretaris Umum PW APRI Provinsi Riau oleh Bapak Fahmi Wahyudi SHI MSy. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat keputusan pengurus wilayah Asosiasi Republik Indonesia Provinsi Riau nomor 04/SK-PW/2 tentang pengesahan susunan pengurus cabang Asosiasi Penghulu Republik Indonesia Kota Dumai masa bakti 2021-2025, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan: 1. Laporan tim Formatur perihal usulan kepengurusan APRI cabang Kota Dumai. 2. Hasil musyawarah cabang atau muskap APRI cabang Kota Dumai. 3. Berita acara pemilihan pengurus dan susunan organisasi APRI cabang Kota Dumai untuk periode tahun 2021-2025. Memutuskan, menetapkan: pertama, mengangkat nama-nama dalam lampiran berikut sebagai pengurus cabang APRI Kota Dumai periode 2021-2025. Kedua, selanjutnya dalam menjalankan organisasi pengurus cabang APRI Kota Dumai untuk selalu mentaati dan mempedomani anggaran dasar dan anggaran rumah tangga APRI serta kode etik profesi penghulu. Ketiga, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan berakhir pada tanggal 5 Februari 2025. Keempat, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Pekanbaru pada tanggal 5 Februari 2021, pengurus wilayah Asosiasi Penghulu Republik Indonesia Provinsi Riau, Ketua Haji Sohati SAG MA, Sekretaris Fahmi Wahyudi MSy, dicap dan ditandatangani. Lampiran surat keputusan pengurus wilayah APRI Provinsi Riau nomor 04/SK-PW/2 tanggal 5 Februari 2021. Susunan pengurus cabang Asosiasi Pengurus Republik Indonesia Kota Dumai masa bakti 2021-2025. Pembina: Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Dumai, Kepala Seksi Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kota Dumai. Pengurus: Ketua Haji Muhammad Subhan. Hukum dan Advokasi: 1. Surya Hudaya SAG, Ketua. 2. Al-Ansori Yahya SH, Anggota. 6. Seksi Kajian Hukum Islam. 1. Husnul Hadi SAG, Ketua. 2. Roni Atori SH, Anggota. 3. Ahmad Rizki SSY, Anggota. Ditetapkan di Pekanbaru pada tanggal 5 Februari 2021, pengurus wilayah Asosiasi Penghulu Republik Indonesia Provinsi Riau, Ketua
Haji Soeharti SIG MA, Sekretaris Fahmi Mahyudin MSY, dicap dan ditandatangan. Dan Agama Kota Dumai untuk berkenan mengukuhkan PJ APRI Kota Dumai. Saya bertanya terlebih dahulu, apakah saudara bersedia dikukuhkan menjadi pengurus cabang Asosiasi Pengurus Republik Indonesia Kota Dumai periode 2021-2025? Bersedia. Apakah saudara siap untuk menjaga komitmen dan menjalankan tugas organisasi profesi pengurus serta mematuhi kode etik? Kode etik sebagaimana yang menjadi ketentuan organisasi. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat taufik dan hidayahnya, pada hari ini Selasa tanggal 15 Juni 2021, saya kepala kantor Kementerian Agama Kota Dumai dengan ingin resmi mengukuhkan pengurus cabang Asosiasi Pengurus Republik Indonesia atau APRI Kota Dumai untuk masa bakti 2021-2024. Berdasarkan surat keputusan Asosiasi Pengurus Republik Indonesia Wilayah Provinsi Riau nomor 04 dari SKPW dari 1 2021 tanggal 25 Februari 2020. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan mampu melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai tanggung jawab yang diberikan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Asosiasi Pengurus Republik Indonesia. Kepala Kantor Kementerian Kota Dumai Haji Soeharti datang. Selamat kepada pengurus cabang Asosiasi Pengurus Republik Indonesia Kota Dumai masa bakti 2021 sampai 2025. Acara selanjutnya sambutan Ketua Pengurus Cabang APRI Kota Dumai oleh Bapak Haji Muhammad Subhan SAG. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fasbahna bi nimati ihwana. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Akanwil Kemenak Provinsi Riau, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Habib Quraish Akanwil Kemenak Provinsi Riau, yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Kantor Kemenak Kota Dumai, kemudian sama-sama kita hormati Ibu Asi Kepenguluan Kanwil Provinsi Riau, kemudian kasih pemberdayaan Kantor Urusan Agama Kanwil Kemenak Kota Kanwil Provinsi Riau, kemudian yang sama-sama kita hormati Bapak-bapak, para pejabat di lingkungan Kemenak Kota Dumai, kemudian yang sama-sama kita hormati Ketua Pokjawas Kemenak Kota Dumai, kemudian para kepala madrasah negeri se-Kota Dumai. Selanjutnya yang sama-sama kita hormati Ketua PW APRI Provinsi Riau serta rombongan yang hadir pada siang yang berbahagia ini. Selanjutnya rekan-rekan pengurus PJ APRI Kota Dumai yang baru dilantik. Selanjutnya yang kami hormati koordinator penyuluh agama Islam dan PNS
tingkat kota, kecamatan serta rumah yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Hadirin para undangan rahimakumullah wa hafizakumullah. Selainnya kita bersyukur kepada Allah Ta'ala karena dengan nikmat karunia kesempatan yang diberikan kepada kita dalam hitungan detik ini, alhamdulillah pengukuhan PJ APRI Kota Dumai periode 2021-2025 yang telah lama kita tunggu-tunggu akhirnya dengan segala perjuangan, dengan segala penantian, alhamdulillah terlaksana pada hari ini. Selanjutnya, salam dan salam disampaikan kepada uswah qudwah yang telah memberi tunjuk ajar, yang telah merubah peradaban manusia, sehingga pada detik ini kita merasakan nikmatnya berislam secara kafah, secara menyeluruh, secara sumul, yaitu kepada Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan wasilah Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah. Bapak kami yang sama-sama kita hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini tidak dapat saya menyampaikan banyak dalam sambutan ini. Yang pertama saya ingin sampaikan selamat datang kepada Bapak Kabid dan rombongan, dan ini subhanallah, ini lengkap yang hadir hormat ya untuk urusan di Tua. Pak Kabidnya hadir, vokasinya, nah ini hajat ini luar biasa. Kalau respon sangat cepat, ini vokasi kepemuluan, ini membina kita yang di pengulu, berarti SDM-nya. Kemudian Bapak kasih pembinaan Tua, Bapak Haji Sofri, nah ini sedang booming revitalisasi Tua. Sekarang beliau hadir kita, alhamdulillah. Semoga kehadiran ini memberi semangat, motivasi kepada kita, khususnya para penghulu, untuk dapat mewujudkan bagaimana tagline kita, penghulu berintegrasi pelayanan, berintegritas pelayanan berkualitas. Kemudian subhanallah juga dapat hadir Ketua PW APRI Provinsi Riau Bapak Suwardi, yang juga telah banyak kami repotkan, demikian juga Bapak Sekretarisnya Bapak Fahmi Wahyudi, kami tanya segala hal untuk pelaksanaan kegiatan ini. Wabil khusus kami ucapkan juga ribuan terima kasih kepada Bapak Kakak Kemenak yang juga kami repotkan karena harus kami terus lobby Pak ya untuk menyesuaikan waktu, karena beliau ini luar biasa walaupun COVID tapi kegiatannya luar biasa banyak ya. Nah, kondisi COVID tapi beliau banyak kegiatan aktivitas luar. Jadi mohon maaf dan kami ucapkan terima kasih Bapak Kakak Kemenak, terutama Bapak Kepala Desa di Sopwan, karena dengan petunjuk, bimbingan dan arahan beliau maka kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. Selanjutnya, kami selaku pengurus yang baru ini tentu masih harus banyak belajar kepada senior-senior, kepada pimpinan-pimpinan tentang melaksanakan organisasi ini, karena memang organisasi ini masih baru, yaitu perlu kami dibimbing, diberi petunjuk, diberi arahan, terutama dengan regulasi yang sangat dinamis perkembangannya, sehingga mungkin WA kita perkembangannya Ibu Hajah tidak mengirim regulasi SE segala macam dengan cepat. Kadang kita baca ujung sudah datang yang baru selesai di awal datang lagi, begitu subhanallah menghadapi COVID-19 ini ya subhanallah. Jadi agar kita terarah dalam menghadapi problem yang sangat dinamis ini, lebih-lebih lagi keinginan dari Menteri Agama untuk mewujudkan revitalisasi KUA ini, memang kita butuh meningkatkan pemahaman terutama tentang regulasi dan pemahaman kita dalam melayani umat, karena beragam paham, beragam macam problem yang kita hadapi sehari-hari dalam bertugas. Jika kita tidak menghadapi dengan bijak, maka kita kena pijak. Karena zaman sekarang medsos itu sangat dinamis, luar biasa. Ada yang berita yang tidak bisa kita pegang, wah, atau hoax itu bacanya. Ada yang berita itu betul, tapi kita tidak percaya. Ini subhanallah betul.
kita bijaksana untuk membaca berita itu, maka kita selaku ASN, selaku orang yang berada di pemerintahan, maka regulasi, petunjuk, apapun bentuknya itu, maka itu menjadi pedoman kita untuk menjawab tantangan yang kita hadapi dalam melaksanakan tugas. Bapak Kabid, Bapak Kemenak yang sama-sama kita hormati, selanjutnya kami juga mohon maaf, mungkin sebagaimana disampaikan oleh Ketua Panitia, banyak kekurangannya, dan inilah dinamika, karena mengurus orang tidak sama dengan mengurus benda gitu ya. Walaupun kita benda itu, tapi beginilah keadaannya, sehingga jika terdapat kekurangan di sana sini, kami mohon dimaafkan dan dimaklumi. Semoga ke depan kami lebih baik dari dalam melaksanakan event-event apapun kegiatannya. Dan perlu juga diketahui, sesungguhnya kami berkeinginan dalam pengumuman akte ini ada semacam, entah itu namanya seminar atau bedah buku untuk pencerahan. Tapi karena kondisi sebagaimana disampaikan dan ditunjukkan oleh Bapak Kakang Kemenak, maka untuk saat ini mungkin mengumpulkan massa yang banyak sangat sensitif dan rawan, karena bisa dinilai kita sebagai lembaga, sebagai ujung tombak yang harus memberi contoh, ternyata mungkin dengan adanya kerumunan lebih banyak kita undang, menimbulkan pertanyaan di masyarakat, karena kita sendiri sekarang sudah banyak sekali menghadapi pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat dari segala macam, terutama yang terkait dengan Kementerian Agama. Dari haji tidak dilaksanakan atau tertunda, ada katanya vaksin, belum ada ketentuan bahwa vaksin untuk Jatim itu wajib, sudah banyak ditanya, masuk ke WA, kita belum jawab dan belum ada regulasinya. Maka kalau demikianlah kita harus cepat tanggap untuk mencari informasi. Saya kira ini saja sambutan singkat dari saya. Sekali lagi kami dari pengurus cabang APRI Kota Dumai mengucapkan terima kasih atas segala partisipasi seluruh pihak, baik dari pihak Kementerian Agama Kota Dumai, rekan-rekan yang telah bertungkus lumus untuk mensukseskan acara ini. Semoga Allah Ta'ala memberi balasan atas amal ibadah yang kita laksanakan secara ikhlas tersebut. Dan Allah wa yaikum ajma'in. Alhamdulillah. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan Ketua Pengurus Wilayah APRI Provinsi Riau oleh Bapak Haji Suhardi MA. Kepadanya disilahkan. Buah semangka di dalam peti, ambil satu, tolong bagikan. Alangkah bahagia dan senangnya hati dapat berjumpa dengan kawan-kawan sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang Urusan Agama Islam Bapak Dr. Andus Haji Abdiel Salubis MPD. Seterusnya yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Dumai Bapak Dr. Andus Haji Safwan. Seterusnya yang kami hormati Ibu Kasih Kepenghuluan dan Fasilitasi Bina Keluarga Sakinah Ibu Dr. Anda Hajah Ida Hidayat M. Seterusnya yang kami hormati Bapak Kasih Pemberdayaan Kua Bapak Haji Sobri Sarjana Agama. Seterusnya yang kami hormati Bapak Kasimat TU Kementerian Agama Kota Dumai, Bapak Kasih Dimas Islam Bapak Haji Sudarmanto, Ketua Pokjawas, Ketua Pokjaluh, rekan-rekan pengurus APRI Wilayah Provinsi Riau,
Dan yang teristimewa sekali buat kawan-kawan, rekan-rekan, sahabat, pengurus cabang Asosiasi Bengkulu Republik Indonesia Kota Dumai yang baru saja dikukuhkan. Alhamdulillah, senantiasa mari kita bersyukur kepada Allah atas beragam limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sahabat waktu, nikmat itu terus Allah berikan. Terkadang tak sebanding dengan apa yang kita berikan kepada Allah dalam bentuk ibadah. Namun Allah tak berhenti memberikan nikmatnya kepada kita, termasuk perjumpaan kita, persuaan kita, silaturahim kita pada sore ini. Semoga Allah memberikan keberkahan atas pertemuan ini. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya selawat dan salam buat junjungan alam tercurah untuk sang teladan kehidupan yang lisan dan lakunya tak pernah berbeda, bahkan diakui oleh tidak hanya kawan namun juga lawan. Dialah baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Kakanwil dan Bapak Kementerian Agama Kota Dumai yang kami hormati, kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Kakanwil yang dalam hal ini diwakili oleh KPU Rais atas perhatian selama ini kepada APRI Provinsi Riau dan juga pengurus cabang. Dan juga dalam kesempatan yang singkat ini kami ucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Kemenak Kota Dumai yang telah memfasilitasi pengukuhan acara pada hari ini. Walaupun jadwal kemarin yang diminta oleh kawan-kawan tanggal 5 Februari dengan segala persiapan yang sudah matang, ada kegiatan namun karena COVID sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi akhirnya diundur dan alhamdulillah pada hari ini harapan yang sudah lama terpendam itu, kerinduan akan pengukuhan APRI Kota Dumai, alhamdulillah pada hari ini terlaksana dengan baik. Mudah-mudahan ini adalah pertanda baik, langkah baik untuk kita bersama ke depan membesarkan APRI ini. Dan juga terima kasih kepada Ibu Haja Ida Herida selaku Kasih Pembuluan yang tidak henti-hentinya membina kita, selaku baik itu di tingkat pusat, di wilayah maupun di tingkat cabang. Mudah-mudahan perhatian dan atensi yang selalu diberikan tidak hanya berhenti sampai di sini, tapi juga terus-menerus kita sangat harapkan. Bapak Kabid dan Bapak Kemenak Kota Dumai yang kami sampaikan, yang kami hormati, pada kesempatan ini ada hal yang perlu kami sampaikan kepada kawan-kawan semua yang selalu saya ungkapkan di setiap pengukuhan APRI di cabang. Yang pertama adalah tentang soliditas kita. APRI ini merupakan rumah bersama, tentu tempat teduh semua bersama kita. Jadi bukan tempat berteduh ketua saja, bukan tempat berteduh sekretaris saja, tapi APRI ini adalah rumah besar untuk kita berteduh bersama-sama, membesarkannya bersama-sama. Ini yang paling penting. Kita tak mungkin bergerak secara personal. Apa yang selalu kita baca, apa yang selalu kita dengar bahwasanya ungkapan Ken Blanchett itu mengatakan bahwasanya tidak satu pun dari kita itu sepintar kita semua. Artinya kerja bersama-sama dalam organisasi ini bisa kita lakukan apa saja kalau kita bersama-sama. Tapi kalau kita sendiri, sepintar apapun kita hanya berputar, berbolak-balik di bilik-bilik yang sempit personal saja, tidak akan membawa perubahan dalam kehidupan. Oleh karena itu, lewat kesempatan yang berbagai ini kami sampaikan kepada kawan-kawan semua, soliditas ini tetap harus kita bangun, tetap harus kita pegang agar kita bisa bekerja bersama-sama. Kalau tidak solid, tidak kompak, tidak bersatu, susah kita. Oleh karena itu ini penting kita bangun, harus konkret kita, sebangun kita, dan akhirnya kita bangun nilai-nilai yang baik dan kita tinggalkan nilai-nilai yang tidak baik. Oleh karena itu dalam kesempatan yang berbagai ini sekali lagi adalah soliditas adalah kata kunci untuk kita bisa bergerak jauh ke depan. Tanpa soliditas mustahil kita akan melakukan hal-hal yang jauh ke depan. Oleh karena itu soliditas itu yang paling penting. Dan yang kedua yang perlu saya sampaikan kepada kawan-kawan semua dalam kesempatan ini tentu terkait dengan kapasitas dan kapabilitas kita. Kapasitas tentu setiap pembulu punya kapasitas, tak mungkin pembulu tidak punya kapasitas.
Akan tetapi tidak cukup dengan kapasitas saja, tentu harus kita tingkatkan dengan kapabilitas kita. Artinya kepandaian kita, sumber daya manusia, skill kita harus kita upgrade, harus kita pertingkatkan untuk jauh ke depan. Kalau tidak susah kita. Penghulu yang hanya tetap dengan kapasitas saja, tidak memiliki kapabilitas, akan ketinggalan zaman. Zaman ini berubah, kita harus bisa menyesuaikan dengan zaman. Kalau kita tidak berubah, kita yang akan diubah. Oleh karena itu ini penting hadir kepada kita. Apa yang kalau kita baca dalam sejarah, dinasti Han itu berkuasa lebih kurang 400 tahun, 206 sebelum Masehi sampai 220 setelah Masehi. Lama sekali dia berkuasa. Salah satu kunci kesuksesan dinasti Han itu berkuasa 4 abad itu adalah dia mau berubah. Oleh karena itu penghulu harus berubah, tentu berubah ke arah yang lebih baik, bukan sebaliknya. Apalagi sekarang kita melihat bahwasanya banyak ide-ide, terobosan-terobosan dari Kementerian Agama yang harus bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman, teknologi. Ini era disrupsi, semuanya berubah. Kalau kita tidak berubah, kita akan ketinggalan zaman. Kalau kawan-kawan baca di literatur klasik itu sebetulnya pendiri mobil Ford, Henry Ford namanya. Dia tuh kegagalannya pertama ketika diadakan di musyawarah dalam pihak manajemennya, dia hanya fokus menerbitkan atau membuat mobil satu bentuk dan satu warna. Nah, dia tidak mau untuk merubah, tidak mau menyesuaikan dengan zaman. Nah, akhirnya apa? Akhirnya dia itu ketinggalan zaman, tak berkembang apa yang dia jualnya. Fokus memang betul, tapi fokus harus kita perhatikan dengan komitmen ataupun permintaan konsumen. Ini yang paling penting, yang harus kita rubah adalah menyesuaikan diri kita dengan zaman. Bukan berarti merubah nilai-nilai yang baik tetap kita pertahankan, tapi skill kita, kemampuan kita harus kita rubah sesuai dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu 3 langkah yang selalu saya sampaikan kepada kawan-kawan. Pertama adalah unfreezing namanya. Kita buang jauh-jauh pola lama yang tak baik, kebiasaan tak baik, disiplin yang tidak baik, maka dirubah kepada yang baik. Changing langkah berikutnya berubah. Dan terakhir refreshing, artinya kita bekukan hal-hal yang baik itu, kita buat pola kita, langkah kita ke depan. Sehingga apa? Sehingga terlihat ada perubahan dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak berubah, itu yang saya bilang tadi, kita akan diubah. Makanya Dryden mengatakan bahwasanya yang pertama memang kita yang akan membentuk habit kita, membentuk kebiasaan kita, tapi selanjutnya kebiasaan itu yang akan membentuk kita. Kalau penghulu disiplin, penghulu mau berubah, APRI dijadikan sarana untuk mengembangkan diri kita yang baik, insya Allah APRI ini akan mendapat apresiasi tidak hanya di internal kita Kementerian Agama, tapi juga di eksternal, di masyarakat tentu akan mendapat apresiasi. Semuanya tergantung kepada kita. Tak berubah kita akan tenggelam. Orang banyak tenggelam bukan tak pandai berenang, tapi dia jatuh ke air itu. Kenapa? Dia tak mau menggerakkan tangannya, tak mau menggerakkan kakinya, makanya dia tenggelam. Oleh karena itu, penghulu hanya pasif, tak mau mengembangkan diri, tak mau mengikuti perkembangan zaman, akan ketinggalan dan akan dirubah oleh zaman itu sendiri. Tentu kita tidak inginkan ini. Apalagi kebijakan Kementerian Agama pada saat sekarang tentang revitalisasi itu mendukung untuk perubahan-perubahan ke arah yang positif, peningkatan pelayanan. Tentu penghulu yang punya soliditas, kapasitas, kapabilitas, dan profesionalitas. Dan akhirnya apa? Kita penghulu ini adalah rumah pemimpin Kementerian Agama masa depan. Kita tentu berharap penghulu-penghulu inilah yang akan menjadi ujung tombak Kementerian Agama ke depan. Generasi-generasi akan berganti, tentu kawan-kawan semua. Inilah yang harus kita pertingkatkan. Kalau kita tidak berubah, ini akan susah. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang singkat ini juga, kami berharap nanti perhatian Bapak Kemenang Kota Dumai terhadap kawan-kawan semua, mungkin termasuk anggarannya ke depan, bisa dimasukkan untuk kegiatan-kegiatan kawan-kawan di masa-masa yang akan datang. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan. Terakhir sekali, saya ucapkan selamat kepada kawan-kawan semua atas pengukuhan APRI Kota Dumai pada hari ini. Dan saya berharap bekerjalah bersama-sama, kita saling berkomunikasi bersama-sama,
jadikanlah APRI rumah besar kita bersama-sama. Bersama kita bisa melakukan apa saja, yang penting bersama-sama. Dan terakhir, karena di awal saya berpantun, saya tutup dengan pantun. Kota Dumai, negeri ternama, putri 7 elok rupanya. Pengukuhan APRI sudah terlaksana, semoga jaya untuk selama-lamanya. Malam hari gelap gulita, jadikan terang dengan cahaya. Hadirnya APRI harapan kita, mari perjuangkan bersama-sama. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata sambutan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Dumai oleh Bapak Dr. Andus Haji Syafwan. Kepada Bapak. Ini 4 pantun dari yang dikeluarkan oleh Ketua APRI. Saya satu pun jadikan. Kalau Tuhan pergi ke Badan, tinggal sebentar di air Barat. Selamat datangnya APRI dikukuhkan, menjaga pintu gerbang Kementerian Agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang sama-sama kita hormati Kepala Bidang Urusan Agama Islam dan Bimbingan Syariah, Bapak Ketua Dosen di Universitas BPD, dan turut juga hadir bersama dengan beliau Kepala Seksi Kepenguluan pada bidang Rais dan Bisa MM, dan juga hadir bersama dengan beliau Kepala Seksi Pemberdayaan KUA Haji Sobri Esagi. Yang saya hormati Ketua Asosiasi Pemuda Berusia Urus Wilayah Provinsi Riau Bapak Haji Suwardi beserta jajaran pengurus yang hadir, Kepala Sebagai Tata Usaha, Kepala Seksi Penyelenggara hadir, juga Kepala Markas Ahli Kepala BIN, rekan-rekan penyuluh agama, rekan-rekan penyuluh, Bapak, para pengulu yang baru saja dikumpulkan. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita di waktu yang berbahagia dan berhadir di sini dalam kegiatan pengukuhan asosiasi penghulu Kota Dumai yang baru saja kita kumpulkan nanti bersama-sama. Dan selawat bersama bersama kita kirim kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bapak Kepala Bidang kita menghormati, tidak semua orang bisa jadi penghulu. Karena penghulu itu adalah salah satu profesi yang ada di Kementerian Agama yang tidak. Dulu kami tahun 96 namanya ini Kabin Jalan Pegawai Pejabat Tingkat. Tapi sebelum kami diturun ke lapangan, kami turun di Kelak 2 bulan di Provinsi. Waktu itu masa era Menteri Terpitah. Jadi saya kuat 8 tahun sampai dengan Pak Jomari, Pak Kakriya Mustafa. Ketika dilatih dan bikin menatahan populasi yang Islam dan undang-undang nomor 1 tahun 2000. Betul-betul punya setiap hari dan setiap malam. Baru kami turun ke lapangan. Jadi artinya tidak ada lagi masalah-masalah di kuat atau di masalah, karena sumber audiensinya sudah jelas. Kalau penghulu dan kepala kuat itu menguasai nomor 1 untuk populasi Islam dan pikir mereka ada lagi masalah. Ada dulu salah seorang kepala kuat dan orang ini bertanya dengan saya, Pak dikasih itu macam mana? Ini salah letak ini saya kuat. Dikasih itu jelas tidak sah dan melanggar undang-undang. Kalau ada penghulu menjawab kepala tua dikasih itu penghulunya itu saya dan balik ke tempat biasa. Justru itu profesor semua orang bisa jadi penghulu, tak semua orang bisa jadi penghulu. Karena organisasi justru ini adalah organisasi profesi, harus ada asosiasi. Karena itu adalah lagi apalagi nikah yang luar negeri. Nikah luar negeri kan apabila nggak bisa kayak style kuat sekarang belum seperti itu. Karena sekarang sudah ada aplikasi. Jadi sebelum daftar aplikasi dulu kan NN bisa dimainkan.
Yang menjaga, saya dulu yang perawat juga, yang janda perawat, ya saya pada murah. Sekarang sudah ada DPP, disimkahnya. Maka oleh sebab itu, pengurus ini perlu asosiasi supaya ada kesepahaman, ada kita korupsi, ada besar informasi dan ilmu di sana. Yang pertama, artinya kemampuan kompetensi seorang. Kemudian kode etik, penghulu adalah orang yang dituakan di kantor keuangan. Setiap kepala tua adalah sepuluh. Setiap penghulu belum tentu jadi kepala tua. Karena penghulu itu walaupun berikan tugas tambah manajemen sebuah. Nah, seorang dituakan dia harus jaga kode etik. Kalau dia berjalan pakai etika, etika itu perlu dijunjung ke seorang penghulu. Karena simbolnya adalah keulamaan, tampilannya adalah keulamaan. Walaupun bapak bacanya lokal, nah orang juga Indonesia walaupun misalnya kurang, tapi penampilan bapak oke. Yang bagusnya dia kori, bacaan dia bagus, penampilan oke. Itu tertarik. Justru itu kuat-kuat harus belajar tahu tadi, tahu kosong, tahu aktivasi putusasi. Karena bapak dulu dapat wali kota, bapak dulu dapat gubernur. Di situ dulu waktu masa Kanwil lama Pak Kabit, waktu itu Pak Jalan keluar 50 saya ingat. Pak Kanwilnya Pak Kapal, udah. Jadi kata waktu itu nikah anak gubernur. Sama gubernur silakan kita berdiri karena penghulu akan masuk ke ruangan. Berdirilah Pak Kapal. Menyambut Pak Jalan. Pak Jalan ini kan kepala keluar. Yang masih kaget Pak Jalan Pak Kapal. Nah, ketika itu harus penghulunya, Pak. Begitulah profesi penghulu. Tingginya. Saya kepala kantor hadir, Pak. Belakang untuk bidang nikah. Ada Pak Dr. Bidang nikah di Kapur, dia di Kapur. Saya di belakang. Pak Dr. Gapar, karena sikut itu Bapak adalah orang pertama diperlukan. Nah, jangan kita datang sini pakai baju pendek, pakai seragam pendek. Tempat kalian bagus, pakai komputer nih, Pak. Kita ada orang berpikir orang kasihkan duit sangat balik. Yang berapa itu? Janganlah Bapak pakai Honda, kata orang. Kasih masuk dia Bapak pasang pernah. Kan? Barang ini Bapak tadi pakai mobil Bapak nanti. Ya, Bapak macam mikir, karena penghulu 11 kan 52 tuh jangan tambah kan 5 juta. 10 juta satu kartu tak dari situ. Kalau saya dari situ Pak di audit saya, Pak Lutris punya risiko di audit ya. Bapak kata di audit, mana ada auditor datang? Walaupun Bapak salam 3 kali, upload kalau sampai itu. Salam. Istri mau ada risiko. Saya kenapa tahu Pak Mertua? Jadi apa kepala buat tahu? Ketika saya dulu tuh, lanjut memang. Ya, cuma tak dikasih price ya Pak. Nah itu, nah ini kan itu. Jadi pengalaman nih Pak. Jadi dengan adanya asosiasi ini luar biasa. Saya terima kasih banyak kepada asosiasi ini kan ini nanti kita ada kesepahaman kita. Ini 17 Pak, menurut kita. Jadi nanti ya kita ada nyambung kegiatan penghulu mungkin Pak Kabit tidak merencanakan ada anggarannya. Kalau Pak Ketua turun ke bawah bagaimana? Kami juga nanti mengusulkan juga ke bidang Rais dan Agama Perindustrian. Baik, terima kasih terima kasih kepada Pak Kepala Bidang Rais, Pak Ketua Bidang Dajarina, Pak Kepala Sekretariat Bidang dan Penerbi telah hadir di mudah-mudahan organisasi ini tetap kita bimbing dan kita arahkan dan satu bersih bahwa organisasi ini adalah organisasi profesi dapat menunjukkan pada integritas dan kinerja para penghulu di lingkungan kantor DPR. Terima kasih. Salam maaf atas sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau yang dalam hal ini diwakili Kabid Urais Bapak Dr. Haji Abdul Syah Lubis MPD. Pada Bapak.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Dumai, Bapak Dr. Agus Haji Sotwan MI MPD, kemudian Ketua APRI Provinsi Riau beserta dengan Ketua APRI PC Kota Dumai yang baru saja dilantik beserta dengan jajarannya tadi, dan yang kami hormati juga di sini ada Pak Kasih Dimas Islam, Bapak Haji Herman Darmanto Sudarmanto, itu sebut nama yang banyak. Kemudian Kasih Hulu yang paling penting ini Kasih Abu Hajah Hidayah beserta dengan Kasih Lembaga Pemberdayaan Tua Bapak Haji Sobri. Ini lembaganya, pemberdayaan tua. Jangan ditinggalkan kelembagaan tuanya. Kasih kelembagaan pemberdayaan tua. Jadi Bapak Haji Sobri dan Bapak Ibu yang hadir, tidak kami sebutkan ini satu persatu. Ada dari Kesulak EU, kemudian dari Kasih Madrasah, kemudian lagi dari Kepala Madrasah tadi, dan Kepala Madrasah baik negeri maupun swasta. Bersyukur kita kepada Allah, bersalawat kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebelum kami memberikan sambutan sedikit, 10 menit aja nanti Pak. Dari Pak Kemenak sudah 10 menit, dengan Pak Ketua APRI 4 menit. Saya juga 10 menit aja, nanti melampaui Pak dan Kemenak. Tapi ada pantun ini. Kalau Tuhan pergi ke pekan, bawa sedikit si ikan teri. Tahniah dan sukses saya ucapkan atas pengukuhan APRI Kota Dumai. Terus satu lagi, kalau tua memasak ikan, jangan lupa banyakkan kuah. APRI Kota Dumai telah dikukuhkan, kantor Kemenak Kota Dumai semakin bermarwah. Ini tanggung jawab ini ya, bermarwah ini. Ya Alhamdulillah, pada kesempatan ini kami sengaja hadir ini dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi Riau mewakili Pak Kanwil. Sebenarnya mewakili Pak Kanwil ini ada disampaikan Bu Indah itu Pak Haji Sofwan, tapi karena katanya ada WA ya, ada WA. Ya sudah lah, karena ada WA, karena saya hadir, ya jadi mewakili Bapak Kanwil. Mudah-mudahan apa yang direncanakan oleh APRI wilayah beserta dengan APRI cabang Kota Dumai ini semakin bermarwah nanti Kementerian Agama. Ini yang kita harapkan. Amin ya rabbal alamin. Yang penting Bapak Ibu yang kami banggakan di sini, bahwa saat ini telah terjadi revitalisasi KUA di Republik Indonesia ini yang dicanangkan pada tanggal 28 Mei 2021 yang lalu. Ini belum sampai 1 bulan, belum sampai seumur jagung ini Pak Ketua APRI. Jadi APRI saat ini harus mengambil posisi ini yang sekarang itu sedang seksi, yang ini merupakan program Menteri Agama kita, program prioritas nomor 1 yang kemarin itu disebutkan pada tanggal 28 Mei yang lalu. Maka oleh karena itu kita lihat saja di mana-mana anggarannya ini memang difokuskan. Apalagi nanti kalau kita rebut ini,
sebagai piloting proyek daripada revitalisasi KUA untuk tahun anggaran 2022 nantinya, 1000 buah kecamatan akan menjadi piloting proyek revitalisasi itu. Ini harus kita rebut. Maka kita harapkan kepada APRI, asosiasi penghulu ini, jangan lagi yang lain dulu diceritakan, tapi ini kejar. Revitalisasi itu membangkitkan kembali, membangkitkan kembali yang terendam ini, yang terlupakan atau yang terdiamkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 dan disempurnakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Tadi ditambah satu lagi 2019 ya, Undang-Undang Nomor 16. Jadi jangan 74 aja. Kemudian ditambah lagi Permen Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan. Yang ditambah lagi tadi kompilasi hukum Islam. Ya kalau pernikahan sudahlah, itu kan memang ilmunya. Kalau nggak tamat dari situ nggak akan bisa jadi penghulu gitu kan. Jadi ada 3 regulasi ini yang paling penting yang harus dikuasai oleh kita, oleh bapak-bapak penghulu. Maka revitalisasi membangkitkan kembali yang terendam, yang 10 itu terendam, 9-nya terendam, 1 yang kita utamakan, yakni layanan pengawasan pernikahan, pencatatan nikah dan rujuk. Kan layanan nomor 1 itu, ya tanya nanti nomor 2-nya apa, pasti nggak hafal itu, ya kan? Nomornya apa? Nomor 2, layanan apa? Kan ada 10 layanan yang harus kita miliki berdasarkan PMK nomor 34 tahun 2016, yakni fungsi pada kantor urusan agama kecamatan itu. Nomor 1-nya tadi layanan tentang pengawasan pencatatan nikah dan rujuk. Yang kedua adalah layanan statistik bimbingan apa? Bimbingan agama Islam. Ada layanan statistik, berarti mana masjid berapa jumlahnya itu Bapak buat statistiknya, daftar statistiknya. Tadi saya ke sana, usahakan daftar statistik itu, daftar daripada statistik pegawai dan penyuluh yang ada di kantor KUA kecamatan di seberang dari kami itu nggak ada. Luar biasa itu, Pak. Macam mana kita melakukan revitalisasi itu tadi? Kekuatan kita nggak ada, mapping kita nggak ada tentang pegawai. Nanti yang ketiga itu, gitu kan? Barulah nanti yang 10-nya adalah tentang layanan manasik haji. Sebelum kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah sama-sama kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon ampun. Astaghfirullahalazim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim, الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. اللهم أنت العزيز الحكيم، أنت الغفور الرحيم، أنت على كل شيء قدير. سيدنا محمد في الأولين والآخرين، وسلم رضي الله تعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, tak terhitung banyaknya nikmat yang telah Engkau curahkan kepada kami. Syukur kami selama ini mungkin sebatas kata di ujung lidah, belum mampu masuk sepenuh hati. Karena itu ya Allah, ampunilah kami, ampunilah khilaf dan dosa-dosa kami, karena sibuk dalam urusan duniawi
dan terbuai dengan keberkahan. Allahumma antal ahadus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Di siang hari ini, di tempat yang kami yakini telah Engkau barakahi ini, Asosiasi Penghulu Republik Indonesia telah mengadakan pengukuhan pengurus cabang Kota Dumai masa bakti 2021 sampai 2025. Semoga Engkau berkenan meridhai acara kami hari ini ya Allah, sehingga peran APRI benar-benar memberi manfaat, terutama dalam turut serta mewujudkan keluarga-keluarga yang kokoh, yang sakinah, mawaddah, warahmah, penuh berkah dan ampunan-Mu. Tanpa penjagaan dan pertolongan-Mu, langkah-langkah kami ke depan sungguh tidak akan punya banyak makna. Karena itu ya Allah, ihdinas siratal mustaqim, bimbing kami ya Allah agar dapat istiqamah dan konsisten mengemban amanah dengan dasar iman dan ketakwaan kepada-Mu ya Allah. Sebagaimana Engkau membimbing minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Ya Allah, ya Aziz, ya Ghaffar, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah dosa kedua orang tua kami, ampunilah dosa para guru dan pemimpin-pemimpin kami. Doa yang kami panjatkan ini ya Allah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kita berharap kepada Asosiasi Penghulu Republik Kota Dumai ya bekerja sesuai dengan kode etik ya, kode etik organisasi penghulu, karena penghulu ini adalah pilar kepemimpinan agama yang mana sehari-harinya adalah dia di bawah urusan agama Islam, yang intinya mereka ini adalah pegawai Petasatika yang ditugaskan oleh pimpinan agama. Sebagai simbolnya mereka ini adalah salah satu organisasi, yaitu Asosiasi Penghulu, agar mereka seragam baik itu dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari dan saling mengisi. Yang pada intinya organisasi adalah sama-sama bekerja dan bekerja sama-sama secara kita. Nah, dengan adanya sama-sama mereka bekerja, kita selalu koordinasi dengan pengurus wilayah dan sampai juga pengurus DPW ya, pusat. Setelah itu kadang ini ada grupnya itu, ada yang di Riau. Kita berharap juga di Kota Dumai ya, nanti asosiasi juga sebenarnya mereka menjalankan tugas pegawai Petasatika karena ini adalah organisasi profesi. APRI Dumai, terima kasih. Kami dari Asosiasi Penghulu Pemerintah Wilayah Provinsi Riau tentu yang pertama adalah mengucapkan tahniah kepada kawan-kawan di pengurus cabang Kota Dumai. Tentu harapan kami juga sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Manak dan juga Ketua DPP Pusat, bahwasanya APRI ini merupakan wadah organisasi untuk menjadi rumah besar bagi penghulu itu sendiri. Dan tentu nanti kami berharap sebagaimana juga yang telah kami sampaikan tadi di kata sebutan, memang yang pertama yang harus dilakukan oleh kawan-kawan semua adalah organisasi yang pertama adalah soliditas, membangun kerjasama bersama-sama. Karena kalau kita bekerja bersama-sama, insya Allah semua program yang kita canangkan insya Allah akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu kuncinya adalah soliditas. Dan yang kedua juga sangat berharap bahwasanya APRI cabang itu memiliki kapasitas dan kapabilitas sehingga nanti layanan-layanan di masyarakat itu tercermin dari tingkat profesionalitas mereka di masyarakat. Oleh karena itu
akhirnya kita menginginkan bahwasanya KUA ataupun penghulu APRI ini memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Apalagi Kementerian Agama dalam hal ini, Menteri Agama dalam mencanangkan itu terkait dengan revitalisasi KUA. Artinya yang pertama adalah peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan teknologi informasi yang berkembang pada saat sekarang ini. Terima kasih. Dengan adanya soliditas yang diharapkan oleh para universitas kita khususnya di APRI provinsi yang saya sampaikan tadi, maka insya Allah kita akan mengadakan rapat kerja untuk menyusun program ke depan agar APRI cabang Kota Dumai ini bisa melaksanakan tugas sesuai dengan regulasi juga dengan perkembangan saat ini untuk mendukung revitalisasi KUA yang dicanangkan oleh Menteri Agama. Saya rasa itu.